Halo Sobat Spoiler, bagaimana kabarnya? Tentunya Millers doakan baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Sektor Spoiler. Pada video kali ini, Millers akan bahas kelanjutan cerita dari Donghua series Renegade Immortal episode 88. Seperti biasa, Millers mau ingatkan lagi bagi Sobat Spoiler, karena video ini mengandung spoiler, Mimin sarankan untuk tonton dulu episode-episode sebelumnya biar ngerti jalan ceritanya. Tapi buat Sobat Spoiler yang gak sabar dan udah siap dengerin kelanjutan ceritanya, langsung saja kita gas ke ceritanya. Di episode sebelumnya, Wang Lin menyadari bahwa kekuatannya belum cukup untuk mengendalikan bendera jiwa, sehingga ia memilih untuk berkultivasi lebih dalam di sebuah gua. Dalam kesunyian itu, dua murid perempuan, Su Yun dan Li Wei, diam-diam merapikan gua menjadi taman indah. Namun, ketenangan itu terganggu oleh kedatangan Guo Dongjian yang sombong. Dengan mudah, Wang Lin menundukkannya dan memaksa menyerahkan bendera jiwa kecil miliknya, yang ternyata berasal dari gunung ekstraksi jiwa. Ini menjadi petunjuk penting bagi Wang Lin tentang kekuatan jiwa kuno yang lebih dalam. 3 bulan berikutnya, Wang Lin berkultivasi intensif, berusaha menembus tahap Nascensol dan mempelajari teknik-teknik dari manual bendera jiwa. Ia berhasil mengumpulkan sebagian besar fragmen jiwa yang muncul dan menjadikan satu jiwa kuat sebagai inti dari benderanya. Saat kekuatannya mulai diperhitungkan, kedatangan wanita misterius bernama Liu Mei membawa peringatan serius. Ada kekuatan besar yang sedang bergerak di balik layar, termasuk kemunculan sosok Yusuji dari planet Suzaku. Wang Lin pun mulai merasa bahwa dirinya hanya bagian kecil dari permainan yang jauh lebih besar. Sementara itu, ketegangan meningkat di sekitar bendera jiwa emas yang dijaga oleh Kilin ganas. Wu Daoqi, penatua sekte, gagal mengendalikannya dan pingsan setelah diserang oleh kekuatan misterius. Wang Lin kemudian muncul dan mengambil alih bendera serta lonceng kayu ungu milik Wu Daoqi. Namun, ia segera menghadapi tantangan besar, Kilin emas sejati, makhluk kuat yang menjadi inti dari bendera tersebut. Pertarungan sengit pun terjadi antara Wang Lin dan Kilin emas. Dengan bantuan bendera jiwa, pusaran jiwa, serta lonceng pembatas, Wang Lin berhasil menyerap sebagian besar fragmen jiwa Kilin. Ia bahkan memanggil binatang roh yang pernah bertarung melawan musuh lamanya. Saat Kilin melemah dan tidak mampu lagi melawan, Wang Lin mengakhiri pertempuran dengan menyegel Kilin ke dalam benderanya, menjadikannya jiwa utama yang baru. Ia kini memegang kekuatan besar, namun juga menarik perhatian dari banyak pihak. Setelah menguasai Kilin, Wang Lin tak berhenti. Ia melanjutkan perjalanannya menuju gunung pengekstraksi jiwa untuk mendapatkan giok pengekstrak. Di sana, ia bertukar 300 fragmen jiwa dengan batu giok yang menyimpan 3 teknik penting: menenangkan jiwa, memikat jiwa, dan racun jiwa. Meskipun tahu ada resiko besar, Wang Lin bersiap menyempurnakan kekuatannya lebih jauh. Meski semua orang memperingatkannya tentang bahaya gunung penyegel jiwa, Wang Lin tetap melangkah dengan tekad baja, membuka babak baru dalam perjalanannya yang penuh tantangan dan rahasia yang belum terungkap. Di episode selanjutnya, di depan gunung penyegel jiwa, Wang Lin berdiri tegak. Dengan kekuatannya, ia menantang ketua sekte pemurnian jiwa untuk bertarung. Tiba-tiba, suara tawa menggema. Sesosok pria berjubah biru muncul dari salah satu cincin darah. Rambut panjangnya tergerai hingga pinggang, dan setiap langkah yang ia ambil terasa penuh wibawa. Jubahnya yang lebar berkibar perlahan mengikuti gerakannya, menambah kesan misterius. Wajah pria itu tampak pucat keabu-abuan, tanda usia yang telah menapaki banyak tahun. Namun matanya berkilau tajam bagaikan bintang-bintang. Tatapannya tertuju pada Wang Lin, seolah-olah meneliti sesuatu yang berharga. Dengan satu lambaian tangannya, tekanan kuat menyapu tempat itu, membuat 9 pembudidaya formasi jiwa membungkuk hormat sebelum menghilang begitu saja. Mata Wang Lin bersinar penuh semangat. Ia tidak dapat melihat seberapa dalam tingkat kultivasi pria tua itu. Tetapi hatinya yakin bahwa sosok ini telah mencapai tahap transformasi jiwa. Keinginannya untuk bertarung berkobar. Namun di saat yang sama, ia menyadari bahwa pria tua itu telah mengenalnya sejak lama. Pria tua itu menatapnya dengan sorot misterius dan menyatakan bahwa ia telah menunggu selama 2 tahun untuk pertemuan ini. Wang Lin menyadari bahwa ini bukan pertemuan kebetulan. Jika Liu Mei mampu menemukannya, maka tidak mustahil bagi leluhur transformasi sekte pemurnian jiwa untuk mengetahui keberadaannya.
Tanpa basa-basi, pria tua itu memberi Wang Lin sebuah hadiah. Dengan suara penuh tekanan dan niat membunuh, ia memerintahkan Liu Mei untuk meninggalkan sekte dalam 10 tarikan nafas. Sosok Liu Mei muncul di atas gunung pemurnian jiwa, mencoba membela diri dengan alasan tugas yang diberikan oleh gurunya. Namun, pria tua itu tetap tak tergoyahkan, menghitung mundur dengan dingin. Liu Mei akhirnya menyerah. Dengan tatapan penuh kekhawatiran, ia menggigit bibirnya sebelum menghilang. Wang Lin merasakan kelegaan yang mendalam. Keberadaan Liu Mei selama ini terasa seperti ancaman yang terus mengintainya, dan kini ancaman itu telah lenyap. Namun, itu bukan akhir dari hadiah yang diberikan oleh pria tua itu. Dengan nada ringan, ia menegaskan bahwa ini baru permulaan. Hadiah berikutnya adalah membantu Wang Lin memulihkan kultivasinya. Tekanan luar biasa tiba-tiba menyelimuti tubuh Wang Lin, seperti gunung-gunung yang menindihnya. Jiwa asalnya mulai bersatu kembali, tetapi prosesnya masih terlalu lambat. Dengan gigih, Wang Lin menahan rasa sakit dan berkata bahwa tekanan itu belum cukup. Pria tua itu tersenyum tipis, lalu meningkatkan tekanan 10 kali lipat. Ruang di sekitarnya mulai retak. Pakaian Wang Lin basah oleh darah yang merembes keluar dari pori-porinya, namun ia tetap bertahan. Tak puas dengan itu, pria tua itu akhirnya mengeluarkan energi spiritual celestial, kekuatan yang begitu dahsyat hingga mengingatkan Wang Lin pada serpihan surga yang runtuh. Dalam hitungan nafas, tanda terakhir di wajahnya lenyap dan energi spiritualnya memenuhi tubuhnya sepenuhnya. Setelah bertahun-tahun terbatas, kini ia merasakan kebebasan yang luar biasa. Dengan kultivasi yang telah pulih dan bahkan lebih kuat dari sebelumnya, Wang Lin menyampaikan rasa terima kasihnya. Namun, pria tua itu hanya tertawa kecil dan mengatakan bahwa hadiah ketiga masih menanti. Wang Lin, yang kini lebih percaya diri, tersenyum dan menerima tantangan itu. Hadiah terakhir bukan sekedar peningkatan kekuatan, tetapi kesempatan untuk mencapai puncak tahap akhir formasi jiwa. Untuk itu, pria tua itu membawa Wang Lin keluar cincin darah dan menunjukkan harta paling berharga milik sekte pemurnian jiwa. Bendera itu bukan sekedar artefak biasa. Di dalamnya tersimpan jiwa-jiwa para leluhur sekte yang telah mencapai tahap transformasi jiwa. Ketika seorang leluhur akan meninggal, mereka meninggalkan tubuh mereka dan menjadikan bagian dari bendera ini, memastikan kelangsungan kekuatan sekte. Dengan satu kibasan bendera, 10 fragmen jiwa transformasi jiwa muncul, mengelilingi Wang Lin. Mereka semua melepaskan aura ungu dan emas yang luar biasa kuat. Energi spiritual dari mereka mulai mengalir masuk ke dalam tubuh Wang Lin, meningkatkan kekuatannya dengan kecepatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dalam sekejap, kultivasinya meningkat berlipat-lipat. Dari 2 kali lipat menjadi 4, 8, dan terus bertambah. Pria tua itu yang kini memperkenalkan dirinya sebagai Dutian tertawa puas. Ia menyuruh Wang Lin menyerap sebanyak yang ia mampu tanpa perlu sungkan. Gelombang energi spiritual mengalir deras melalui pembuluh darahnya, ditransfer dari 10 fragmen jiwa melalui garis-garis emas dan ungu yang menyelimuti tubuhnya. Wang Lin merasakan setiap pori-porinya terbuka, membebaskan kotoran tersembunyi dari dalam dirinya. Sensasi segar yang luar biasa memenuhi tubuhnya, seolah ia tengah diterpa angin musim semi yang lembut. Rasa nyaman itu nyaris membuatnya terlena. Tak butuh waktu lama baginya untuk menyadari bahwa energi spiritual dalam tubuhnya telah mencapai puncaknya. Meskipun domainnya masih berada pada tahap pertengahan formasi jiwa, energi spiritualnya kini telah menembus tahap akhir. Ini adalah peningkatan kekuatan yang signifikan. Wang Lin sudah cukup kuat untuk menghadapi kupu-kupu merah dengan domain formasi jiwanya saat ini. Tapi dengan energi yang baru ia serap, pertarungan melawan kupu-kupu merah akan jauh lebih mudah. Kupu-kupu merah bukan lagi ancaman baginya. Matanya berbinar penuh keyakinan. Ia mengamati jiwa-jiwa yang melayang di sekitarnya. Pikirannya mulai merenung. Di kejauhan, Dutian memperhatikannya dengan tawa ringan. Teman kecil Cheng Niu, sudah cukupkah kau menyerap hadiah ketiga ini? Tanyanya santai. Wang Lin terdiam sejenak. Leluhur ini begitu murah hati. Pasti ada alasan di baliknya. Namun, ia tidak akan menolak pemberian itu. Baginya, menerima hadiah berarti siap memberikan balasan. Tentu saja, ia tidak akan membiarkan dirinya dirugikan dalam prosesnya. Senior, saya bisa menyerap sebanyak yang saya mau, bukan? Wang Lin menatap Dutian dengan tenang.
Orang tua itu tertawa kecil. Tentu saja, aku tidak akan pelit dalam memberikan hadiah ketiga ini, ujarnya dengan penuh keyakinan. Wang Lin mengangguk dan kembali memejamkan mata. Ia tahu tubuhnya sudah mencapai batas, tetapi ada cara lain untuk menyerap lebih banyak. Di dalam pikirannya, ia memanggil tubuh aslinya. Isyarat itu melintasi jarak yang sangat jauh, hingga akhirnya tubuh aslinya yang berada di Chu membuka matanya. Bintang-bintang ungu di tubuh aslinya mulai berputar. Kini, tak ada lagi pemisahan antara tubuh asli dan avatarnya. Keduanya adalah Wang Lin yang sama, bagaikan dua bagian yang bisa bergabung kapan saja. Tubuh asli Wang Lin mulai menyerap energi spiritual dengan kecepatan yang jauh lebih dahsyat dibanding avatarnya. Ini karena tubuh asli Wang Lin telah berjalan di jalur para dewa kuno yang bergantung pada energi spiritual untuk bertahan hidup. 10 fragmen jiwa di sekeliling Wang Lin tiba-tiba bergetar. Hubungan mereka dengan Wang Lin menjadi lebih erat seiring kekuatan hisap yang semakin meningkat. Awalnya, energi spiritual mengalir ke tubuh Wang Lin dengan sendirinya, tapi kini ia secara aktif menyedotnya. Dutian yang menyaksikan perubahan ini hanya bisa membelalakan mata. Ekspresi sang leluhur berubah drastis, otot-otot wajahnya berkedut, menunjukkan kepedihan yang ia rasakan. Dalam 10 nafas saja, lebih dari setengah energi dalam 10 fragmen jiwa telah diserap. Dutian merasa ingin menghentikan Wang Lin, tetapi ia sadar bahwa kata-kata yang ia ucapkan sendiri telah mengikatnya. Dengan pengalaman panjangnya sebagai seorang kultivator, ia segera menyadari bahwa Wang Lin memiliki avatar. Dan kini, Wang Lin menyerap energi spiritual bersama avatarnya, mempercepat prosesnya hingga tak terbendung. Sementara itu, tubuh asli Wang Lin yang berada di Chu terus menyerap energi dengan rakus. Pada satu titik, garis-garis emas muncul dari dalam tubuhnya, menyelimutinya seperti kepompong kristal. Di dalam kepompong itu, Wang Lin duduk bersila, sementara sebuah bintang lain mulai terbentuk perlahan di dahinya. Akhirnya, Wang Lin membuka matanya dan menghentikan proses penyerapan. Dutian menghela nafas lega. Ia dengan cepat melambaikan benderanya, mengumpulkan kembali 10 fragmen jiwa yang tersisa. Dengan senyum pahit, ia menatap Wang Lin. Teman kecil Cheng Niu, kau benar-benar tidak menahan diri. Wang Lin bangkit berdiri. Ia merasakan kekuatan yang berlimpah dalam tubuhnya, lalu mengarahkan pandangannya ke arah Su Yu. Sorot matanya berubah dingin. Ia adalah seseorang yang tidak akan mengganggu siapapun jika dibiarkan sendiri. Tetapi jika ada yang berani mengusiknya, ia akan membalas 100 kali lipat. Li Yuanfeng, dalam pikirnya, sembari mengalihkan pandangannya kembali ke Dutian. Dengan sikap hormat, ia berkata, "Terima kasih senior atas 3 hadiah yang telah diberikan. Jika ada sesuatu yang perlu saya lakukan, katakanlah. Saya akan melakukan yang terbaik." Mendengar ini, senyum tipis terukir di wajah Dutian. Semua ketidakpuasan yang ia rasakan sebelumnya lenyap. Memang inilah tujuan akhirnya, memastikan Wang Lin berhutang budi padanya. Teman kecil Cheng Niu, alasan aku memberimu 3 hadiah ini sangat penting. Jika kau tidak datang ke sekte pemurnian jiwa, aku pasti akan mencarimu sendiri. Wang Lin menatapnya lalu tersenyum tipis. Saya pernah mendengar rumor bahwa saya membunuh seorang pembudidaya formasi jiwa dari sekte pemurnian jiwa. Saya mengira senior mencariku karena alasan ini. Dutian menggelengkan kepala, tersenyum kecil. Itu hanya akal-akalan. Jika aku mencarimu tanpa alasan, aku akan menarik terlalu banyak perhatian. Tapi dengan menyebarkan rumor itu, orang-orang tidak akan curiga ketika aku mulai mencarimu. Wang Lin mengernyit. Ia bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang direncanakan oleh lelaki tua ini. Dutian menatapnya dengan tatapan penuh penghargaan. Teman kecil, apakah kau tahu mengapa di planet ini hanya ada kurang dari 10 negara budidaya peringkat 5, meskipun sudah lama berada di bawah kendali negara Suzaku? Tanpa menunggu jawaban, ia melanjutkan, dulu ada 6 sekte besar di planet ini. Para murid mereka tersebar dan membentuk negara-negara budidaya. Tapi setiap kali ada yang hampir mencapai peringkat 6, mereka dihancurkan dalam semalam oleh negara Suzaku. Suzaku tak ingin ada pesaing. Wang Lin merenung dalam hati. Dan sekarang, kau berhubungan erat dengan masalah ini, lanjut Dutian dengan sorot mata serius. Kau adalah salah satu dari 4 kandidat yang dipilih oleh Yun Kuzi untuk menjadi Suzaku berikutnya. Wang Lin terkejut. Nama itu terdengar familiar.
Dutian mengeluarkan sebuah ukiran kayu yang menggambarkan seorang pria tampan dengan mata yang seolah hidup. Wang Lin menatapnya dan mendadak ekspresinya berubah aneh. Itu dia, gumam Wang Lin, lelaki tua yang pernah memberinya topi jerami. Sekarang ia tahu siapa dia sebenarnya. Dia adalah Yun Kuzi, saudara magang junior dari Suzaku saat ini. Di bawah langit yang kelabu, suasana di sekte pemurnian jiwa terasa lebih berat dari biasanya. Dutian menatap tajam ke arah Wang Lin, seolah mencoba membaca setiap rahasia yang tersembunyi di dalam dirinya. Ada sesuatu yang berbeda pada anak muda ini, sesuatu yang membuatnya yakin bahwa Wang Lin adalah harapan terakhir sektenya. Sejak kedatangan sekte pemurnian jiwa di planet Suzaku, sudah ada 36 leluhur transformasi jiwa yang mengorbankan diri mereka demi sekte ini. Jiwa mereka semua tersimpan dalam bendera jiwa yang menjadi kekuatan utama sekte. Sekarang, Dutian adalah yang ke-37, sementara kakak magang senior yang ke-36 telah meninggal 2 tahun lalu karena usia yang telah mencapai batasnya. Wang Lin merenung dalam diam, menatap 2 cincin darah yang melayang di udara. Dia bisa merasakan kekuatan yang tersimpan di dalamnya, kekuatan yang hanya dimiliki oleh seseorang yang telah mengorbankan segalanya demi sekte. Dutian menegaskan keyakinannya, menawarkan kepada Wang Lin posisi sebagai penerus sekte pemurnian jiwa. Dengan nada serius, ia menyampaikan betapa pentingnya peran ini dan bagaimana Wang Lin bisa membawa sekte mereka ke peringkat 6 dalam dunia kultivasi. Namun, Wang Lin tidak langsung menerima tawaran itu. Ia ingin tahu mengapa dirinya. Jawaban Dutian tidak sepenuhnya mengejutkannya. Selain karena pengaruh Yun Kuzi, alasan utama penunjukan ini adalah kakak magang senior yang telah lama meramalkan kedatangan seseorang seperti Wang Lin. Pria itu memiliki domain pandangan ke depan yang luar biasa, meski tidak memiliki kemampuan ofensif yang kuat. Dan sebelum kematiannya, momen kepergiannya bertepatan dengan kedatangan Wang Lin ke sekte ini. Seketika, Wang Lin memahami bahwa ini bukan sekedar kebetulan biasa. Meski tetap waspada, ia melihat ini sebagai kesempatan. Jika ia menerima peran ini, maka bendera jiwa akan menjadi miliknya. Saat itulah ia setuju, meski dengan keyakinan yang masih mengambang. Dutian pun merasa puas dengan keputusan ini. Ia menyerahkan batu giok emas berisi teknik penyegelan jiwa kepada Wang Lin, sesuatu yang menjadi inti dari kekuatan sekte pemurnian jiwa. Kini, Wang Lin resmi menjadi murid inti satu-satunya sekte itu. Namun, ia diingatkan untuk tetap tinggal di dalam sekte karena jika bahaya datang, Dutian tidak akan bisa melindunginya. Tapi Wang Lin hanya tersenyum. Ia telah mengalami terlalu banyak hal dalam hidupnya. Jika ia tidak bisa melindungi dirinya sendiri, mungkin ia sudah mati sejak lama. Ia memiliki urusan pribadi yang harus diselesaikan, namun berjanji akan kembali sebelum Dutian menyelesaikan kultivasinya. Dengan itu, Dutian menghilang ke dalam cincin darah, dan Wang Lin pun pergi meninggalkan sekte dengan kecepatan yang luar biasa, seperti meteor meluncur di langit malam. Angin berhembus kencang, menyibak rambutnya, sementara matanya bersinar penuh tekad. Meskipun Dutian telah berbicara panjang lebar, Wang Lin tidak begitu saja mempercayainya. Dunia kultivasi penuh dengan tipu muslihat, dan ia sudah terlalu sering melihat orang-orang bermain kata untuk kepentingan mereka sendiri. Namun, untuk saat ini, ia akan menunggu hingga saatnya tiba untuk menerima bendera jiwa itu. Tapi ada satu hal yang lebih mendesak, Li Wanfeng. 2 tahun lalu, hidup Wang Lin hampir berakhir karena orang itu. Ia kehilangan hampir segalanya. Kini, setelah kultivasinya pulih, hanya satu hal yang ada dalam pikirannya, membalas dendam. Li Wanfeng memang telah mencapai tahap transformasi jiwa, tapi ia memperolehnya dengan cara paksa, menjadikannya yang terlemah di antara para pembudidaya di tingkat tersebut. Sementara itu, tubuh asli Wang Lin telah menjadi dewa kuno bintang 3. Jika ia menyatu dengan tubuh aslinya, kekuatannya akan cukup untuk menghadapi Li Wanfeng secara langsung. Dalam waktu sebulan, Wang Lin telah mencapai lembah Dichu, tempat Zhou tinggal bersama yang lainnya. Gadis kecil itu masih bermain dengan harimau putih dan seekor katak guntur yang sedang bersantai di bawah sinar matahari. Sementara itu, Tie Yan sibuk berkultivasi, hampir mencapai tahap formasi jiwa.
Saat Wang Lin tiba, Zhou Ru segera mengenalinya dan berlari ke arahnya dengan penuh kegembiraan. Ia memeluk Wang Lin erat-erat, sementara Tie Yan memberikan hormat dengan penuh rasa hormat. Wang Lin melihat bahwa Tie Yan hanya selangkah lagi menuju terobosan. Dengan suara tenang, ia menyarankan agar pria itu pergi ke ibu kota Chu untuk mengalami dunia luar. Dalam 3 tahun, ia pasti akan mencapai formasi jiwa. Tie Yan mengangguk meskipun ada sedikit kegelisahan dalam ekspresinya, namun ia mempercayai kata-kata Wang Lin dan segera berangkat. Sementara itu, Zhou Ru mengingat janji lama Wang Lin. Ia pernah menjanjikan seekor harimau besar untuknya. Wang Lin hanya bisa tersenyum masam. Ia benar-benar lupa soal itu. Tapi, ia berjanji akan menangkap seekor harimau untuknya nanti. Mendengar itu, Zhou Ru kembali ceria. Wang Lin kemudian meminta Zhou Ru masuk ke dalam pagoda untuk keselamatannya. Gadis kecil itu dengan senang hati menurut, diikuti oleh harimau putih yang tampak pasrah dengan nasibnya. Dengan segel di tangan, Wang Lin menyimpan pagoda itu dengan hati-hati. Kini, tidak ada lagi yang menahannya. Ia menarik nafas dalam-dalam, dan di saat yang sama, tubuh aslinya yang terkubur di bawah tanah membuka mata. Dalam sekejap, ia muncul ke permukaan. 3 bintang ungu berputar di dahinya, memancarkan aura yang menakutkan. Saat tubuh asli dan avatarnya menyatu, kekuatan Wang Lin melonjak drastis. Langit mendadak berubah warna, guntur menggelegar, dan hujan turun deras. Wang Lin berdiri di tengah hujan, menatap ke arah Suyu dengan tatapan tajam. Di sana ada Li Yuanfeng. Ia adalah orang pertama yang harus membayar atas semua yang telah terjadi. Wang Lin ingin melihat apakah kekuatan transformasi jiwa yang diperoleh secara paksa itu cukup untuk menandingi kekuatan tubuh asli dan tubuh avatarnya yang kini telah menyatu. Dengan tekad membara, Wang Lin melangkah ke dalam malam menuju takdir yang telah menantinya. Sobat spoiler, itulah spoiler dari Donghua Series Renegade Immortal episode 88. Tentunya, spoiler ini tidak akan sama persis dengan episode sesungguhnya. Maka dari itu, jika ada kesalahan dalam kata ataupun istilah, serta kekurangan atau kelebihan durasi, harap dimaklumi. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini terus berkembang dengan cara like, share, dan subscribe, supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak udah menonton video ini sampai akhir Sobat Spoiler. Kritik dan saran positifnya silahkan di komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.